Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Amin ya rabbal alamin. Ai aduh mah ya ciluk baba ningine bubuk diciluk baba ciluk baba ciluk baba ninane bubuk diceluk paninane bubuk diceluk paninane bubuk diceluk ciluk baba ciluk baba ciluk baba ciluk baba ciluk baba loading. Saya semakin tidak berani menggunakan musiknya Mas Gibran Keyboard. Nah, terpaksa musiknya yang saya pakai adalah musik mulut versi Gotang Perenjul. Ini bebas klaim hak cipta. Nanti kalau sampai muncul klaim hak cipta, ini namanya kelucuan luar biasa. Istilahnya Mas Insan Tutor, YouTube suka dagelan. Ya memang kalau dunia ini penuh dengan dagelan, dunia jadi sumringah. Bayangkan lho ya, bayangkan kalau planet bumi ini diisi oleh dagelan. Isinya hanya tertawa begitu loh. Bahkan planet bumi ini bisa tertawa terbahak-bahak. Tapi kalau sampai planet bumi tertawa terbahak-bahak, wes gonjang ganjing. Lah wong manusia saja kok tertawa ya. Goyang-goyang kok. Nanti kalau bumi ini tertawa, goyang-goyang. Jadinya ya seisi dunia ini goyang-goyang. Gara-gara dagelan. Saya tuh memang paling suka kalau nonton dagelan. Kadang dengan adanya dagelan yang memberikan suasana penuh keceriaan itu, isi dunia ini menjadi sumringah. Kadang sumringaisasi itu bisa mewujudkan sebuah kemungkinan pembaruan potensi. Pembaruan potensi itu apa toh, Tang? Pembaruan potensi itu adalah potensi yang meredup, tertutup, akhirnya ambles gara-gara tidak ada asahan. Dengan adanya dagelan, tertawa terbahak-bahak, bahagia, hormon di kepala ini sudah mencapai puncak kebahagiaan, muncul kepercayaan dirian yang akhirnya potensi yang dulu ambles bisa dinaikkan. Istilahnya dibangkitkan kembali. Caranya ya dengan memberikan stimulus-stimulus yang bisa membuat diri ini sadar bahwa kita ini punya potensi. Manusia dilahirkan punya potensi. Kalau panjenengan merasa tidak punya potensi, itu bukan berarti panjenengan memang tidak punya potensi, tapi bisa jadi belum tahu potensi panjenengan itu apa, itu belum tahu. Makanya
harus dibuat tahu dengan cara distimulus dengan rangsangan kebahagiaan. Orang itu kalau bahagia biasanya pede. Dengan munculnya pede, potensi yang awalnya amblas bisa muncul. Potensi kalau sudah muncul, kemudian diri mengakui, ditampilkan di depan orang lain, ke orang lain sampai memberi apresiasi. Biyuh, wes. Akhirnya yo jadinya yo lawor bayasi. Luar biasa. Makanya anak-anak kecil zaman sekarang itu kalau sekiranya itu punya potensi, ya jangan sampai itu digembosi. Jangan sampai ditenggelamkan sehingga potensi yang dimiliki anak itu malah tenggelam, ambles. Yang rugi bukan hanya si anak itu loh. Yang rugi bisa jadi orang tuanya rugi, terus keluarganya rugi, lingkungan masyarakatnya rugi, bangsa juga bisa rugi. Nah, kalau potensi anak itu adalah ahli dalam hal kedokteran misalnya. Nah, kalau sampai dia tidak jadi dokter hebat gara-gara potensinya ditenggelamkan, rasa pedenya ditekan sampai hilang sehingga tidak punya kesadaran pribadi bahwa diri itu punya potensi, itu bisa merugikan. Tidak bisa jadi dokter, tidak bisa menyembuhkan orang. Yang menyembuhkan orang siapa, Dang? Yang menyembuhkan orang ya Tuhan, tapi kan ya melalui perantara dokter, begitu loh, Lek. Saya ndak berani pakai musiknya Mas Gibran keyboard, Lor. YouTube itu ya seperti yang saya bilang tadi, suka dagelan. Dagelan itu kan candaan-candaan yang kadang-kadang itu bisa dijadikan hal yang terjadi betul gitu loh. Ya bisa jadi saat ini YouTube sedang bercanda bahwa meskipun pakai musik orang lain selama itu tidak punya klaim hak cipta, dikatakan aman, nanti tidak jadi masalah. Nanti bisa loh, tahu-tahu begini, ya dulu kan saya hanya bercanda, saya kan dagelan. Makanya saya tidak berani. Pes pilih pakai mulut ini aja, pes musiknya utak guntang gundung tablik gundung tabling, ulah guntang gundung tablik gundung tabling, bleng. Nanti digonta-ganti ya, Dang ya. Musiknya digonta-ganti biar penonton ndak bosan. Wong dari dulu musik apa enggak? Yang nonton bosan. Tapi musik mulut saya ini kalau untuk joget-joget ya enak ya. Yo, kalau ndak enak berarti yang joget-joget ya bukan saya. Wong yang joget saya ternyata ya enak. Oh ya Lur, ini lampu saya pasangkan, digatokkan tepat di depan wajah saya ya. Agak ke atas sedikit gitu loh. Nanti kita lihat apakah open kamera ini kan saya pakai open kamera lagi. Karena ternyata Lur ya. Kalau pakai open kamera terus pakai clip on seperti ini, kalau disetel audio source-nya tuh dari eksternal, mic eksternal, ternyata suaranya lumayan bagus. Suara saya ndak bengek lagi. Meskipun di dalam mobil, suara saya ndak bengek, bisa kempel bagus. Berkat pakai ini lah. Nah, clip on ini dicolokkan di HP, HP-nya diinstal open kamera, terus disetting audio source itu dipilih yang mix eksternal, jadinya lumayan bagus suaranya. Nanti kalau lampunya ini tidak mampu menerangi wajah saya yang ganteng ini, berarti ya butuh lampu satu lagi dipasang kiri kanan begitu, biar nyalanya lebih terang dan wajah saya yang ganteng ini semakin memikat panjenengan. Lor tulor, keajaiban dalam hidup ini kadang bisa terjadi ketika kita melalui sebuah situasi
yang konon katanya tanpa kita sadari. Tatkala Gusti sudah menghendaki, keajaiban dalam hidup bisa terjadi. Mau diakui atau tidak diakui, hidup ini memang penuh keajaiban yang berasal dari Gusti. Keajaiban itu hadir dalam kehidupan kita, menopang kehidupan dalam berbagai sendi, meskipun kita tidak menyadari. Kang terus dempel, Kang terus dengkel atau dempel. Kang terus dempel itu musiknya kan bagus-bagus. Meskipun saya tidak komen di video panjenengan Kang Tris, saya itu suka loh ngintip-ngintipin video panjenengan, itu saya suka. Musiknya saya simak, saya dengarkan. Sebenarnya dalam hati saya itu saya ingin sekali menyanyikan lagu itu. Tapi kalau sampai lagu itu saya bawakan di channel ini, nanti bubrah, rekomendasinya bubrah. Wong niat, wong video ini berisi orang gedabus ngoceh ndak jelas. Kalau tahu-tahu nanti disisipi oleh lagu, Gotang Prenjul nyanyi, nanti YouTube bingung. YouTube itu selain jadi dagelan, dia juga gampang bingung. Makanya ya Kang Tris ya, untuk menghindari kebingungan itu ya, akhirnya ya saya tidak menyisipkan saya nyanyi dalam konten-konten di video ini. Biarlah hanya 2 lagu itu. Kalau ditambah nanti ya lagu ciptaan saya atau ciptaannya Kang Tris, tapi khusus untuk saya. Tidak pernah tayang di channel lain, tayangnya di sini saja. Ini namanya ngerunyam loh. Gotang Prenjul ngerunyam. Ini namanya yang ngelunjak ini. Wong matur ke Kang Tris kok diminta dibuatkan lagu. Ya enggak apa-apa. Nanti kalau siapa tahu musiknya Kang Tris kan bagus-bagus. Nanti kalau yang nyanyi saya, ya biarpun suara saya seperti gembreng diseret, siapa tahu trending. Akan saya sampaikan ya. Ini musik ciptaannya Kang Tris dempel atau dengkel, saya kok lupa. Ini ciptaannya beliau, karya luar biasa saya nyanyikan. Kalau tampilnya lebih dulu di channel ini, Kang Tris, nanti ya bebas klaim hak cipta. Lor, hidup kita ini sebenarnya adalah sebuah roda keajaiban yang tidak ada hentinya. Saya memfokuskan dalam hal keajaiban rezeki ya. Ya meskipun saya belum pernah mengalami. Nah kalau belum pernah mengalami kok ngoceh sedang. Ya menceritakan, menyampaikan sesuatu pengetahuan itu kan tidak harus dialami sendiri tak. Getok tular menceritakan sejarah kehidupan orang lain, pengalaman kehidupan orang lain, ya enggak apa-apa, saudara. Selama itu adalah ilmu yang disampaikan dengan ikhlas. Insya Allah saya ikhlas kok. Itu kan bisa membawa manfaat, ya paling tidak untuk diri saya sendiri. Pengingat bagi saya bahwa keajaiban dunia ini benar-benar terjadi. Ini saya fokuskan kepada keajaiban rezeki. Tuhan itu sudah pernah berjanji dengan begitu tegasnya ya. Dengan begitu tegasnya Tuhan itu pernah berjanji bahwa ketika kita memberi, kita tidak akan pernah kehabisan sesuatu yang kita berikan itu. Bahkan malah menjadi sumber yang merajalela. Itu adalah keajaiban. Kalau kita mau menghitung-hitung, itu tidak akan ketemu. Ketemunya bagaimana? Ketemunya adalah itu kehendak Tuhan yang Maha Kuasa. Keajaiban ini bisa lahir dengan tanpa sengaja, bahkan tanpa disadari. Bisa diwujudkan sedikit demi sedikit dengan niat yang suci. Contohnya bagaimana, Dang? Contohnya ya setelah panjenengan menyimak video saya ini kemudian kok terentek di hatinya,
Katanya Godang, kalau kita memberi, kita tidak akan kehabisan bahan untuk diberikan. Ya, saya tak nyobalah memberi, siapa tahu nanti malah bersumber-sumber. Tapi teman saya dia bilang, lor, ini pelaku asli ahli sedekah ya. Rezeki yang datang kepada beliau itu adalah rezeki yang sebenarnya itu diniatkan, diciptakan, diberikan kepada beliau itu untuk disampaikan. Kalau sampai rezeki itu mampet di tangan beliaunya itu, ya mampet, sumbernya mampet. Ya bisa dikatakan bahwa beliau teman saya itu hanya sekedar dilewati. Tapi meskipun dilewati itu kan ya tetap kecipratan toh, lor. Orang kalau kehujanan itu ya pasti tubuhnya basah. Orang kalau menggoreng telur ya pasti tetap kecipratan baunya. Ini apa ya kok telur goreng? Ada loh Pak ya. Kalau kita menyedekahkan rezeki kita, itu kan akan bersumber rezeki-rezeki lain pada berdatangan. Itu kalau menurut teman saya, rezeki yang berdatangan itu sebenarnya dia itu datang karena ingin disedekahkan lagi. Bukan lantas sedekah 10 juta, kemudian mendapat 100 juta, terus 100 juta itu berhenti, tidak sedekah lagi. Ya sumbernya mancet. Sumbernya mampet, tidak datang lagi. Jadi teman saya itu meyakini bahwa memang betul setelah bersedekah, sumber-sumber rezeki itu akan berdatangan. Tapi ketika rezeki itu datang secara ajaib, dia itu minta untuk disedekahkan lagi dengan jumlah yang lebih besar lagi. Nanti sumber lain yang datang itu juga ya enggak tahu ya lebih besar atau sama ya enggak tahu ya. Mintanya si rezeki itu disedekahkan juga. Enggak sekedar untuk memancing sedekah di depan biar dapat lebih banyak di belakang, kemudian disimpan, ditimbun. Nanti sumber yang belakang lagi tidak jadi datang. Jadi hanya sekedar dilewati gitu loh, ya. Dilewati seperti sungai mengalir itu loh. Sungai mengalir, grojok, kilik terus mengalir. Kita ini hanya dilewati saja. Ya, datang rezeki 1 juta, ya 100.000 ke sana. Datang lagi ya 10 juta, ya 1 juta ke sana lagi. Datang lagi mengalir 100 juta, ya 10 juta ke sana lagi. Pokoknya hanya dilewati saja. Tapi kan ya ada yang nyantol. Ya yang nyantol itu mungkin ya hak kita atau bagaimana. Tapi kita harus yakin ya bahwa yang namanya keajaiban itu terus akan tetap ada, tetap eksis dalam dunia manusia. Yang paling top markotop itu adalah keajaiban iman. Kok bisa ajaib? Ajaib. Kita mengimani Tuhan walaupun kita tidak pernah bertemu, tidak pernah melihat, tidak pernah mencium baunya, kita tetap mengimani akan adanya zat yang serba maha. Itu adalah keajaiban. Nah, keajaiban yang seperti itulah keajaiban yang terbesar. Jangan sampai keajaiban itu tidak kita rasakan. Kalau hilang tidak bisa hilang. Keajaiban itu tidak akan pernah hilang. Keajaiban bahwa adanya Tuhan, adanya makhluk itu tidak akan pernah bisa hilang. Tergantung kita itu merasakan kehadirannya keajaiban itu adalah kita tuh mau menerima atau tidak. Wes, itu saja. Keajaiban rezeki itu datang kepada kita. Tinggal kita mau mengakui itu ajaib atau kita mengakui bahwa itu hasil jerih payah kita. Itu pilihan kita, lur. Kalau kita mengakui bahwa itu adalah hasil kerja keras kita, itu ya keajaiban. Keajaiban egoisme semata. Kita tidak bisa semata-mata mengakui bahwa
rezeki yang melimpah ruah ini semata-mata karena hasil jerih payah kita. Kalau dihitung hasil jerih payah kita, nggak cocok, lur. Nggak cocok. Jerih payah yang paling hebat itu kan katakanlah ya siapa ya tukang kuli bangunan misalnya, kuli bangunan itu keringatnya bercucuran berapa liter, tenaganya keras sekali, kerjanya berat kuli bangunan itu seharusnya kan dapatnya ya lebih banyak. Itu kan sesuai jerih payahnya. Kalau keajaiban sesuai jerih payahnya ya. Kalau jerih payahnya otaknya yang berputar, siapa ya otak yang berputar paling dahsyat itu? Siapa ya? Mungkin akuntan atau bagaimana ya? Tapi masih kalah dengan bosnya yang hanya duduk-duduk nyantai, rekreasi kemana-mana. Keajaiban itu datang dari kehendak Tuhan. Kita terima, kita akui bahwa keajaiban ya seperti itu. Jangan sampai kita salah memilih cara mengakui keajaiban itu. Yang jelas lur ya, yang jelas ya, bahwa ketika kita menjalani sebuah keajaiban, itu berarti kita dipilih, kita dipercaya. Jangan sampai kepercayaan itu kita salah gunakan. Nanti kepercayaan itu akan dicabut, dilemparkan ke makhluk lain yang dirasa lebih cocok. Tapi kita harus tetap sadar bahwasanya dengan segala keterbatasan yang dimiliki manusia, kita tidak bisa serta-merta meyakinkan semesta ini bahwa kita akan tetap selalu dalam kondisi waspada. Keajaiban itu bisa sewaktu-waktu hengkang dari hidup kita, dan itu pun kita harus akui, kita harus menerima, kita harus mengakui dan ikhlas. Dan ikhlas itu juga menjadi keajaiban lagi. Sudah berapa keajaiban, Tang? Ya, keajaiban di dunia itu tidak bisa dihitung oleh. Entah berapa banyak contoh keajaiban ya. Keajaiban yang kita bisa sengajakan itu juga ada. Contohnya sedekah tadi. Sedekah itu ajaib ya. Ajaib bagi mereka yang melakukannya secara rutin dan secara sudah melampaui berbagai macam ujian. Orang sedekah itu kan mungkin ya ada banyak sebab ya. Kenapa dia bersedekah? Mungkin karena hatinya tergerak karena kasihan. Kenapa dia bersedekah? Karena mungkin dia tergerak karena embel-embel bahwa sedekah itu membanjirkan rezeki. Kenapa dia bersedekah? Karena mungkin dia pernah mengalami situasi yang sangat terpuruk dan dia merasakan begitu nikmatnya ketika dia dibantu orang lain. Istilahnya balas budi. Itu adalah menciptakan keajaiban. Entah panjenengan sadar atau tidak, dengan panjenengan membantu orang lain itu sudah merupakan langkah yang dengan sengaja di belakang hari ini, di depan atau belakang ya, mau datang itu depan atau belakang lur, nggak tahu saya. Pokoknya yang belum terjadi nantinya akan menghadirkan keajaiban begitu. Nah pertanyaannya lur, panjenengan ini kalau diberi kesempatan untuk menciptakan keajaiban yang sengaja, panjenengan akan bersikap bagaimana? Menerima, mengakui, menjalani, kemudian melupakan. Nah, melupakan ini yang berat. Sedekah itu dilupakan, nantinya akan menjadi keajaiban. Dan yang paling berat adalah ujian ketika kita sudah melakukan sedekah berkali-kali. Kalau niat awalnya kita bersedekah karena embel-embel akan hadir yang lebih banyak. Ini rambut saya kok mencete. Nah, ini ganteng ini. Kalau embel-embelnya kita mengharapkan yang lebih banyak, kemudian di tengah jalan yang terjadi kok tidak sesuai angan-angan kita, itu namanya ujian. Kalau kita hendak menciptakan keajaiban yang disengajakan, nanti kalau timbul suatu ujian, jangan sampai kita putus di tengah jalan. Kita harus tetap jalan terus. Meskipun dengan terengah-engah, kita terus jalan, kita terus
kita terus laksanakan proses penciptaan keajaiban itu. Yang menciptakan keajaiban siapa, Tang? Ya, Tuhan yang menciptakan keajaiban. Tapi yang bagian pelaksananya kan ya manusia toh balik. Itu saja lor ya yang saya gedabruskan kali ini. Mohon maaf, ini arahnya tidak jelas. Pokoknya topiknya keajaiban. Tadi larinya ke arah sedekah dan sebagainya. Pokoknya intinya adalah keajaiban. Wes, wong saya tuh tadi mau gedabrus tidak ada bahan. Begitu mencolokkan ini loh, mencolokkan klip on tek kok ide itu muncul keajaiban ya, saya gedabruskan ngoceh ke sana kemarin tidak jelas. Mohon maaf ya lor ya, kita ketemu lagi di lain waktu ya lor ya. Mohon maaf saya tidak bisa upload setiap hari, saya usahakan ya minimal seminggu 2 kali lah dengan durasi yang panjang. Durasinya panjang, isinya tidak bermutu. Beh. Gotang perenjul ini kurang ajar. Ya kantes ya, kurang ajar. Bang Brewo, nama teman saya yang tinggal di Pangkal Pinang itu adalah Ipung Oya. Ipung Oya. Salah satu teman saya yang luar biasa karena beliau itu adalah sosok yang penuh dengan inspirasi, menginspirasi saya, menginspirasi rekan-rekan yang ada di sekelilingnya. Namanya adalah Ipung Oya, Pak Brewo. Ipung Oya. Terima kasih ya Pak Brewo sudah menyimak video saya yang tidak jelas ini selalu sampai full. Semoga bermanfaat. Saya sampaikan permohon maaf kepada Mas Gibran Keyboard. Saya tidak berani lagi pakai musik panjenengan karena terlalu berisiko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Celuk baba ninane bobok diceluk baba, ciluke baba ciluk baba, nina bobok diceluk baba, nina bobok diceluk baba, ciluke baba.